Ya teman-teman, ketemu lagi sama saya ya. Kali ini saya akan berikan beberapa tips bagaimana cara menurunkan bunga kredit KPR ya, kredit perumahan rakyat. Lah ini dari pengalaman saya dan beberapa informasi lain. Simak video saya berikutnya. Ya teman-teman, ini menurut saya ya, berdasarkan pengalaman dan beberapa informasi. Jadi menurut saya itu ada 5 cara untuk menurunkan bunga KPR ya. Yang pertama adalah bisa pakai surat. Yang kedua bisa datang ke bank, yang ketiga bisa lakukan take over KPR, yang keempat bisa lakukan pembayaran ekstra, atau yang kelima ya kita dapat subsidi bunga ya. Seperti akhir-akhir ini karena pandemi Covid kita bisa dapat subsidi bunga dari pemerintah sehingga cicilan kita bisa berkurang ya. Nanti ini di tonton terus ya. Jadi saya akan berikan tipsnya satu persatu bagaimana dengan surat, bagaimana cara dengan datang ke bank, bagaimana dengan take over KPR, dan lain sebagainya. Oke, nah pertama dengan surat dulu ya. Nah ini contoh suratnya ya, ini saya pernah lakukan. Saya bersurat, saya kirim surat via pos ya. Jadi suratnya saya masukin amplop, saya kirim ke kantor pimpinan kantor cabang tempat saya akad kredit ya. Itu saya kirim ke sana, isi suratnya itu bebas ya, jadi nggak ada formatnya, bebas-bebas saja. Kurang lebih tuh isinya adalah permohonan kita untuk diturunkan bunganya gitu. Nah biasanya ini sangat mencekik sekali ketika waktu dulu sebelum Covid ya. Kalau Covid mungkin kita sangat terbantu karena banyak kebijakan pemerintah dan bunganya juga ditahan, di hold di masih satu digit ya. Nah, dulu ketika belum pandemi itu, ketika suku bunga fixed rate kita itu sudah habis, kalau fixed rate KPR kan biasanya setahun, 2 tahun, ada yang lebih ya, tergantung dari bank apa dan akadnya kapan gitu ya. Nah, contohnya misalkan kita fixed rate setahun gitu ya, atau 2 tahun deh ya. Ketika masa fixed rate kita habis, maka bunga kita, misalkan awalnya fixed rate-nya di bunga 8% gitu. Ketika fixed rate-nya habis, ketika floating 2 tahun misalnya, 2 tahun 1 bulan masuk masa bunga floating, tahu-tahu naik jadi 13% gitu. Bayangkan dari 8% ke 13%, 5% naiknya tuh. Wah itu berasa banget. Jadi yang cicilannya gede jadi tambah gede itu. Bayangkan dari 8% jadi 13%. Wah, jadi atas dasar itu kalau merasa berat, teman-teman bisa lakukan ajukan permohonan penurunan bunga dengan cara bersurat langsung ke bank. Misalkan dalam kasus saya bank BTN gitu ya, bisa ajukan ke bank BTN atau bank lain, sama aja lah. Ajukan permohonan penurunan bunga. Jadi judulnya itu adalah permohonan penurunan bunga KPR. Nah, isinya yaitu pokoknya perihal penurunan bunga gitu. Intinya itulah. Formatnya bebas, teman-teman ketik-ketik aja sendiri, ajukan ke cabang saat akad kredit. Nah, ini contohnya saya udah dapat balasan ya. Jadi dulu saya lakukan permohonan dari bunga 12%, saya ajukan permohonan dibalas tuh. Jadi saya bersurat aja ya, dibalas turun 11,75%. Jadi turunnya cuma 0,25 ya, kecil sekali ya. Nah karena turunnya kecil nggak sesuai harapan karena dulu fixed rate-nya misalkan 8% gitu ya, naik jadi 12%. Harapannya kan mungkin kalau penurunan permohonan penurunan kan mungkin bisa ke 9% atau 10%. Ternyata disetujui hanya di 11,75, hanya turun 0,25. Jadi ya saya abaikan aja nih karena kurang gitu ya. Menurut saya cuma 0,25. Lalu kita bisa coba step berikutnya tuh. Tadi dengan surat ya. Jadi surat tadi ajukan permohonan, kirim via pos, tunggu balasannya seperti apa, terserah kita mau tanggapi atau enggak. Nah, kedua datang langsung ke bank. Datang langsung ke bank ini kurang lebih sama dengan surat ya. Nah, caranya gimana ya? Datang aja. Misalkan teman-teman di cabang bank apa? Bank Mandiri atau Bank BTN, cabangnya cabang mana? Itu cabang Jakarta Utara ya, tinggal datang aja ke banknya. Nanti di sana ajukan tuh, kasih tahu permohonan kita mau ngapain. Teman-teman bisa tanya aja sama satpam ya. Saya mau ke bagian kredit gitu misalnya. Nanti jelaskan aja saya akan mengajukan permohonan penurunan bunga gitu. Nah, setelah sampai di bank, teman-teman akan dilakukan wawancara tuh. Nanti biasanya dikasih form dulu ya, isi form, terus lakukan wawancara dengan bagian kredit. Setelah wawancaranya biasanya menanyakan kenapa minta permohonan penurunan bunga, jelaskan aja alasannya, saya terlalu berat nih, cicilan segini. Terus ntar kan ditanya kerjaannya apa, penghasilan berapa, ya dijawab aja ya. Nah, setelah dilakukan wawancara, teman-teman dari bank akan melakukan analisis. Jadi permohonannya diterima atau enggak ya. Nanti alasannya diterima kenapa, ditolak kenapa. Terus kalau diterima penurunan bunganya berapa.
Itu nanti keputusan teman-teman mau terima atau enggak. Kalau enggak, kita bisa lakukan opsi ketiga gitu ya. Nah, ini opsi ketiga, kita bisa lakukan take over KPR ya. Jadi misalkan teman-teman sebelumnya banknya bank A gitu. Karena setelah habis masa fixed rate-nya, ketika masuki masa floating rate, bunganya terlalu tinggi, maka teman-teman mau pindah bank nih, ada bank yang mengajukan penawaran bunga kredit yang lebih rendah. Nah, teman-teman bisa tuh pindah bank. Jadi sebelumnya bank A, ternyata bank A nih ketinggian bunganya, aku mau pindah ke bank B. Bisa tuh. Nah, ini saya kasih ilustrasinya ya. Nah, ini contoh, teman-teman bisa cari di Google ya, atau siapa tahu ada yang mendapatkan email atau tawaran secara langsung. Kalau saya ambil di Google, ini dari CIMB Niaga. Ini bunga KPR-nya itu fixed rate 3 tahun di angka 5% dan 6% nih. Jadi teman-teman lihat aja tuh, bank apa nih, pengennya pindah ke mana. Ini contoh aja ya, contoh. Kita lihat satu bank CIMB Niaga, bunganya 5% ya. Terus kita lihat Bank Mandiri. Nah, ini ada tawaran mulai dari 3,75%. Nah, BCA ada tawaran mulai dari 3,65%. Jadi teman-teman pilih-pilih aja mana yang ngasih bunga terendah, terus datengin, misalkan udah kepilih nih bank apa, bank BCA misalnya gitu ya. Teman-teman datengin aja, saya mau mengajukan take over KPR, syaratnya apa aja gitu ya. Biasanya itu akan dimintakan nanti fotokopi dari sertifikatnya ya. Jadi teman-teman kan kalau KPR belum belum punya sertifikat tuh, tapi fotokopinya bisa diminta tuh ke bank dengan membayar biaya administrasi. Kalau di BTN dulu kalau nggak salah 250.000 ya. Itu dengan uang 250.000 teman-teman bisa mengajukan permohonan permintaan fotokopi sertifikat. Nah, kalau udah dapet tuh tinggal diajukan ke bank yang baru. Misalkan mau pindah ke mana? BCA atau ke bank lain gitu. Ajukan ini fotokopi sertifikatnya, biasanya dimintakan juga IMB, terus PBB-nya gitu ya. Itu masing-masing bank beda kebijakannya tuh. Teman-teman bisa tuh siapkan dokumennya. Nah, itu akan lumayan tuh, dari bunga yang tinggi teman-teman bisa take over ke bunga yang lebih rendah. Cuma harus diingat nih, ketika melakukan take over itu ada biaya-biayanya lagi, biaya administrasi, biaya provisi, biaya pengajuan dan lain sebagainya. Jadi dulu saya sempat mau mengajukan ini, sudah lakukan juga permohonan ke bank tujuan, tapi saya hitung-hitung biayanya ternyata lumayan tinggi sehingga saya batalkan. Akhirnya saya pilih opsi berikutnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, opsi keempat adalah melakukan pembayaran ekstra ya. Nah, masing-masing bank beda kebijakannya ya. Kalau di BTN setahu saya itu minimal 5 kali angsuran. Jadi teman-teman misalkan angsurannya 2 juta gitu ya. Ketika teman-teman punya uang nganggur 10 juta, berarti kan 5 kali 2 ya, 10 juta. Teman-teman bisa lakukan pembayaran ekstra tuh. Nah, itu akan lumayan tuh, bisa mengurangi pokok dari utang teman-teman. Misal utang teman-teman 100 juta, punya 10 juta. Langsung aja datang ke bank, maka dari sisa 100 juta itu akan ngurangin 10 juta, 9 juta gitu. Kalau dulu ya, di bank BTN tuh nggak ada biaya tuh untuk melakukan pembayaran ekstra, enak banget. Dan itu bisa dilakukan setahun sekali. Jadi nggak kapan aja, misalkan sekarang pembayaran ekstra nih, bulan depan mulai lagi nggak bisa. Jadi hanya bisa setahun sekali gitu. Paling cepat ya, paling cepat setahun sekali. Dan itu minimal 5 kali angsuran. Dulu nggak kena biaya. Nah, kalau sekarang itu ada dendanya ya, ada penaltinya, dan itu tergantung dari perjanjian kredit masing-masing ya. Teman-teman lihat aja, baca aja di perjanjian kreditnya, itu kena denda berapa kalau lakukan pembayaran ekstra gitu. Kalau saya sih kena 5% ya di perjanjian kreditnya. Beda-beda tuh. Nah, biasanya di masa yang masih fixed rate itu dendanya lebih besar. Contoh, fixed rate 2 tahun. Ketika teman-teman punya uang mau bayar pembayaran ekstra di masa fixed rate itu di bawah 2 tahun, dendanya bisa 7%. Tapi ketika sudah lewat masa fixed rate, berarti 2 tahun lebih, itu dendanya 5%. Nah, kalau dulu gratis, nggak ada biaya. Kalau sekarang ada dendanya. Nah, itu teman-teman bisa hitung-hitungan tuh. Dengan uang segini, saya kena biaya denda segini, saya bisa menghemat pembayaran bunga segini, gitu. Nah, ini saya lakukan beberapa kali ya, lakukan pembayaran ekstra, dan ini lumayan ngurangin cicilan, gitu. Dan enaknya lagi, kalau di BTN dulu ya, lagi-lagi saya ngomongin yang dulu itu, opsi pembayaran ekstra ini selain bisa mengurangi cicilan, itu bisa juga mengurangi jangka waktu. Jadi teman-teman tinggal pilih nih, ada dua opsi, mau cicilannya yang berkurang atau cicilannya tetap tapi jangka waktunya yang berkurang. Nah, ketika bisa ngurangin jangka waktu tuh enak banget tuh teman-teman. Jadi awalnya misalkan cicilan lebih banyak motong ke bunga ya, pokoknya sedikit. Tapi ketika mengurangin jangka waktu, itu pokoknya kan ngurangin banyak, tapi bunganya sedikit. Tapi sayang sekali opsi itu udah nggak ada lagi sekarang.
Jadi hanya ada opsi mengurangi cicilan. Nah, ini lumayan kalau teman-teman mau berhemat bayar cicilan, misalkan yang awalnya 4 juta bisa berkurang jadi 3 juta, bisa berkurang jadi 2 juta, kan lumayan gitu ya. Nah, lakukan aja pembayaran ekstra. Nanti bagaimana lebih lengkap cara-cara pembayaran ekstra saya akan share di video saya nanti ya. Subscribe video ini untuk mendapatkan info terkait informasi bank ini ya. Nanti ada di video berikutnya. Lalu selain pembayaran ekstra bisa apa? Yaitu menunggu subsidi bunga. Jadi tapi ini jarang ya, extraordinary ya, karena ada pandemi COVID. Jadi beberapa teman-teman mungkin dapat subsidi bunga. Ada juga yang enggak, dan tergantung dari syaratnya masing-masing gitu ya. Ya, kurang lebih itu ya cara-cara yang saya tahu bagaimana cara menurunkan bunga KPR. Jadi kalau teman-teman punya ada informasi cara lain, bisa share caranya dengan cara ketik di kolom komentar ya. Oh, ternyata ada lagi Mas, ini begini caranya, pengalaman saya begini, bisa cerita ya di kolom komentar ya. Ya, oke. Kurang lebih sekian aja nih video dari saya. Kalau saya rangkum ya, ada 5 caranya. 1, dengan mengirimkan surat. Kalau teman-teman nggak mau ketemu sama orang, itu bisa bersurat, bisa kirim via pos. Yang kedua, kalau mau langsung datang aja ke bank, nanti akan disiapin formulirnya, diwawancara, dianalisis, keluar hasilnya, bisa turun sekian. Teman-teman mau atau enggak. Yang ketiga, take over KPR. Bisa teman-teman lihat bunga-bunga saingan di bank-bank saingan ya, bank-bank lain, dan putuskan mau pilih take over atau enggak. Lalu yang keempat, bisa lakukan pembayaran ekstra ya, dengan penaltinya rata-rata 5% ya sekarang. Lalu yang terakhir, teman-teman bisa berharap ada subsidi bunga gitu ya. Tapi saya rasa subsidi bunga ini udah nggak ada lagi ya, terakhir kemarin bulan April gitu ya. Karena kita berharap ekonomi sudah membaik gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.